Ini adalah respon makan ikannya ya. Lahap sekali nih. Enak mungkin ya. Wow, mantep lur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun ya. Dan jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman saya soal membuat pakan alternatif yang menurut saya pakan alternatif kali ini adalah pakan alternatif yang tidak merusak air seperti itu, dan ini insya Allah hasilnya akan mengapung ya. Langsung saja pada bahan-bahan yang perlu disiapkan ya. Bahan-bahan yang pertama di sini ada bekatul atau dedak ya. Terus yang kedua ada pelet. Ini pelet asli, saya menggunakan LP. Terus di sini ada air secukupnya, dan terus ada juga molase ya. Ini penting juga molase itu. Dan ini rafiah, tali rafiah, nanti ada gunanya, nanti akan saya jelaskan. Pertama-tama kita campurkan terlebih dahulu molase ke dalam air bening ya, air biasa lah, air keran tadi. Nah, kita campurkan ya kira-kira lah, sekiranya nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer, sedang-sedang saja. Setelah kita tuang semua ke dalam air, kita langsung diaduk nanti ya, diaduk agar merata ya. Ini kan seperti kecap. Apabila teman-teman tidak ada molase, teman-teman bisa menggunakan rebusan gula merah ya, gula merah yang bata itu ya. Nah, kita aduk sampai rata. Sekiranya sudah agak tercampur ya, sudah hitam, sudah rata semua, nggak ada air yang bening, itu tandanya air tersebut sudah tercampur oleh molase. Terus tahap selanjutnya adalah kita campurkan pelet itu ke bekatul. Nah, atau dedak itu ya. Ada juga bahan yang ketinggalan, ini adalah roiko ya. Roiko bebas, ayam atau sapi bebas. Lalu kita siapkan pelet tadi, lalu kita dicampurkan ke dedaknya. Perbandingannya berapa mas? Kalau saya 1 kilo dedak atau bekatul ini ya, diberi 1/4 pelet asli. Itu untuk meningkatkan aroma saja ya. 1 kilo dedak dan 1/4 pelet asli, 1/4 kilogram ya. Nah, seperti itu, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Apabila teman-teman ada tambahan tepung ikan, itu malah bagus sekali. Di sini saya nggak ada ya, jadi saya cukup menggunakan bahan bekatul, pelet, dan molase itu. Lalu kita aduk seperti ini. Kita campurkan pelet dan bekatul, lalu roiko tadi kita masukkan. Nggak usah banyak-banyak juga. Di sini takaran saya itu, yang saya buat kali ini adalah bekatulnya 1/2 kilo, cuman buat contoh ke teman-teman ya, jadi biar agak cepat membuatnya. Lalu kita tambahkan roiko, jangan dituang semua, cukup setengah saja. Kita dicampurkan langsung seperti ini. Ini sebelum dicampur dengan airnya tadi ya, kita campurkan roiko ini terlebih dahulu untuk penyedap lah, agar lebih ada asin-asinnya dikit. Terus kita aduk sampai rata. Setelah sekiranya sudah merata, nanti baru kita tuang itu air molasenya tadi. Apa manfaatnya molase tadi? Nah, manfaat molase adalah baik sekali buat ikan. Intinya baiklah. Ada pada konten sebelumnya sudah saya jelaskan soal molase. Ini diaduk terus sampai memang benar-benar rata, nanti baru kita campurkan dengan air molase. Terus apabila kita cuma menggunakan air saja, biasanya nanti bola-bola kita yang kita buat nanti akan pudar di air. Apabila kita beri molase, nanti di air tetap kenyal, dia tetap kenyal dan tidak memudar seperti itu ya. Nanti akan saya perlihatkan di akhir video. Nah, langsung saja setelah tercampur rata kita aduk seperti ini ya. Kita aduk sedikit-sedikit, lalu di
diuleni ya. Sedikit-sedikit kita campurkan, sekiranya kurang kita tambah lagi, seperti membuat bakwan ini. Terus kalau sekiranya masih keras atau belum tercampur oleh air semua, kita tambah lagi seperti itu. Nah, jadi dia agar bisa menggumpal jadi satu, nanti kita juga lebih mudah untuk membentuknya. Kita aduk terus sampai memang benar-benar merata dari pelet, terus dedak itu dan air agar bisa tercampur rata. Dan roikonya tadi juga biar merasuk lah. Nah, tahap selanjutnya nanti adalah digumpal-gumpalkan seperti bola ya. Dan ini menurut saya pakan ini bagus sih. Dulu waktu saya pertama kali terjun di budidaya ikan lele, saya sering membuat ini. Tapi di waktu-waktu ini saya rasa untuk membuat ini nggak ada waktunya. Jadi ya saya enakin menggunakan full pellet. Tapi ingat ya, pakan yang terbaik itu tetap pellet. Itu pakan yang terbaik. Saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan pakan alternatif. Nah, dan banyak sekali teman-teman yang menggunakan pakan alternatif dengan tujuan menghemat biaya pembelian pelet ya. Tapi di sisi lain teman-teman yang belum tahu, setelah menggunakan pakan alternatif, apalagi pakan alternatif tersebut mudah sekali untuk merusak air, maka justru di situ pengeluaran kita akan semakin mahal. Kok bisa? Dengan kita memberi pakan alternatif yang mudah merusak air, otomatis kita mengeluarkan banyak air dan biaya listrik, seperti itu ya. Jadi apabila kita menggunakan pakan alternatif, biasanya kalau air situ sudah terkontaminasi oleh pakan tersebut, biasanya lele itu menggantung, lebih mudah menggantung kalau kita menggunakan pakan alternatif. Nah, setelah menggantung, kalau kita tidak segera lakukan penanganan, di situ akan mudah terserang penyakit dan akan menyebabkan kematian. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kita digumpalkan seperti ini ya. Kita diremas-remas seperti ini agar dia kenyal ya. Agar bisa menyatu pelet dan dedaknya itu. Nah, terus kita pipihkan seperti ini, lalu tali itu bergunanya di sini. Nah, tali rafia ini ya. Ini masukkan terus digulung seperti ini di tengah, sedikit saja ya, sisakan. Apa tujuannya tali ini toh? Nah, tali ini adalah untuk pegangan kita nanti saat pemberian pakan. Sebenarnya membuat pakan seperti ini sebenarnya iseng-iseng ya. Ya, untuk teman-teman yang suka membuat pakan alternatif, mungkin ini adalah hal yang bisa menambah kesibukan teman-teman yang pengen kreatif ya. Ini dulu sering sekali saya buat bekatul, pelet, dan air molase. Kalau tanpa molase cuman air saja, biasanya nanti di air akan pudar, nggak bisa kenyal dan nggak bisa menggumpal seperti ini. Nah, seperti ini ya, sudah menjadi bola-bola. Ini setelah sudah jadi semua seperti bakso beranak ya, langsung saja kita jemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2 jaman lah ya. Kita jemur selama 2 jam, terus kita bolak-balik ya agar keringnya bisa merata. Dan nanti tujuannya apa toh Mas? Nah, agar tidak mudah pudar juga. Apabila kita langsung berikan ke ikan, langsung masuk ke air, itu pasti akan pudar. Dengan cara seperti ini akan lebih kenyal nantinya. Ini panas sekali ini. Tapi ini sudah kelewat jam 12 sih. Ini panas sore. Tapi insya Allah juga akan kering kok. Nah, ini adalah penampakan pakan alternatif bola-bola tadi yang kita buat yang sudah kering seperti ini. Ini keras ini. Keras, tapi apabila nanti sudah masuk ke air, dia akan kenyal dan ikan lebih mudah untuk memakannya nanti. Kita langsung saja menuju kolam ikan yang mau kita beri makan
oleh pakan alternatif buatan kita pada kali ini. Kolam pembesaran saya ada di belakang rumah kali ini ya, jadi lewatnya dalam rumah lalu masuk ke belakang seperti ini. Ini adalah ikan yang mau kita beri makan. Kita lihat responnya, apakah kita berhasil membuat pakan alternatif ini atau justru malah ikan tidak respon sama sekali dengan pakan yang kita buat. Buktikan saja ya. Mau saya coba terlebih dahulu dari pakan yang paling besar tadi. Yang paling besar saya buat. Kita lihat responnya, apakah dia mau atau cuek. Langsung saja ya. Ternyata ada respon guys. Mantep guys. Mantep sekali ini. Ini dia mau dan responnya wah berebut ya. Oh mantep. Nah itu lepas, bolanya lepas dari talinya dan dia masih berebut ini di bawah saya ini. Masih berebut dan pada berebut di bawah. Ini mengapung ya, pakan ini mengapung, berhasil. Tapi kadang ini masih menjadi misteri ya. Saya selama buat pakan seperti ini kadang itu mengapung dan kadang itu tenggelam, nggak pasti apa itu karena kualitas dedaknya atau campuran peletnya ya. Kalau pelet campuran saya masih sama, 1 kilo pakannya 1 kilo dedaknya, maksudnya saya beri 1/4 kilo pelet. Nah itu ngapung ya, kelihatan ya. Nah itu pada berebut. Ini tidak akan pudar karena kita tadi sudah campur dengan molase, tidak akan pudar di air. Untuk teman-teman yang nggak ada molase bisa menggunakan rebusan gula merah ya. Bagus sekali. Ini saya coba sekali lagi bagaimana responnya. Nah ini mengapung, alhamdulillah yang kita buat kali ini mengapung. Nah mengapung ya, itu muncul ke permukaan, dia berebut. Nah ini juga bagus untuk pertumbuhan ikan, tapi untuk FCR belum saya buktikan, dan saya juga tidak mewajibkan teman-teman untuk membuat pakan alternatif yang ini ya. Saya tidak mewajibkan. Kalau teman-teman ingin iseng-iseng, monggo. Untuk soal FCR belum saya buktikan ya, karena ini harus setiap hari membuat, menurut saya ribet sih, waktunya nggak ada, jadi nggak sempat menghitung FCR berapa. Nah seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin berkreasi membuat pakan alternatif sendiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Surya Utama, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.